Bismillahirrahmanirrahim. Babu mawani'il irthi. Bermula ini yaitu bab menerangkan beberapa perkara yang mencegah warisan. Babu mawani'il irthi utawi ikila iki iku bab menerangkan nya sakehe kang nyegah ing waris. Wa yamna'u syakhsa minal mirathi wahidatun min ilalin talati. Wa yamna'u lan nyegah asyakhsa ing awak-awakan. Wa yamna'u dan mencegah asyakhsa akan seseorang minal mirathi saking warisan daripada warisan. Wahidatun sopo opo wahidatun opo salah sawiji wahidatun oleh salah satu min ilali talatin dari penyakit yang 3 saking penyakit kang telu. Rikun wa qatlun wa ikhtilafu dini fafham falaisa syakku kal yaqini. Rikun sawiji kaula. Rikun sawiji kaula. Rikun itu ubudiyah, kaula, hamba sahaya. Rikun yang pertama, hamba sahaya atau budak. Waqatlun lan kapingdo mateni. Mateni itu membunuh. Waqatlun dan kedua membunuh. Wakhtilafu dinin lan kaping telu beda agama, dan yang ketiga berbeda agama. Fafham falaisa syakku kal yaqini. Fafham maka faham sirakabe, maka fahamilah olehmu, falaisa syakku kal yaqini, falaisa maka oranana asyaku opo kemangmangan kal yaqini iku kaya yakin. Falaisa maka tidak ada asyaku oleh keraguan kal yakini yaitu seperti yakin. Selanjutnya kita memasuki tahapan bab pencegahan waris. Kemarin di pertemuan sebelumnya kita jelaskan tentang muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim kemarin. Ya, muqaddimah. Jadi sebelum kita mau memasuki bab itu kita tahu dulu muqaddimah, pembukaan dulu. Dan sebelum pembukaan diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Karena kullu amrin ribalin la yubda'u fihi bi Bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar au ajzam au aqta. Setiap perbuatan yang baik-baik kalau tidak diawali dengan membaca bismillah, itu perbuatannya terputus. Ibarat hewan yang kurang sempurna anggota tubuhnya. Ai nuksul barokah. Tegasnya kurang berkah. Perkara yang baik-baik itu kalau tidak diawali dengan membaca bismillah itu kurang berkah. Bismillah bisa jadi haram kalau dibaca mau maling. Kita mau maling atau mau zina, baca bismillah itu haram. Bismillah wajib. Mana bismillah wajib? Seperti dalam mazhab Imam Syafi'i, bismillah itu ayatun minha, sebagian dari ayat Fatihah. Maka ketika sholat wajib itu membaca Bismillahirrahmanirrahim. Diawali dengan Bismillah. Gitu. Jadi Fatihah itu ayat pertama dalam mazhab Syafi'i adalah Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian baca Bismillah bisa jadi makruh. Kalau mau ngerokok baca Bismillahirrahmanirrahim makruh. Itu. Ya. Kita mau ngerokok baca Bismillahirrahmanirrahim. Merokoknya aja makruh.
baca bismillah. Nah, jadi musonif atau pengarang kitab, beliau mengawali dengan bismillah. Alasannya karena iktidaan bi kitabil aziz, karena mengikuti Al-Qur'anul Karim, Al-Qur'anul Aziz, Quran yang mulia. Karena semua surat-surat Al-Qur'an itu diawali dengan bismillahirrahmanirrahim kecuali surat At-Taubah. Karena surat At-Taubah itu menceritakan tentang peperangan dan orang-orang musyrik. Maka bismillah itu rahmat, tidak nyatu dengan peperangan. Maka tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kedua, selain daripada iktidaan adalah karena arah-arah mengikuti hadis. Ya, karena amalan bil khabar. Karena mengikuti, mengamalkan dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta au ajzam au abtar. Jadi hadis Rasulullah itu litadammunil khabari al amro. Jadi menyimpan sebuah instruksi. Maka hadis tersebut redaksinya khobar, tetapi maknanya adalah insya. Jadi khobariyah lafdon, insya'iyah maknan. Kemudian setelah kita membahas muqaddimah kemarin, kita memasuki bab yang dapat menyebabkan orang itu mendapatkan waris. Itu sebab kenapa? Yang pertama adalah nikah. Pada saat kita menikah, Kang Zaid nikah dengan Nyi Fatimah, Nyi Fatimahnya orang kaya, kemudian Nyi Fatimah wafat, maka hartanya setengah itu milik Kang Zaid. Kalau tidak ada anaknya. Kalau ada anaknya, maka Kang Zaid mendapatkan 1/4 atau 1/4 harta dari Nyi Fatimah. Dapatnya rub'un. Rub'un itu 1/4. Kalau tidak berbarengan dengan anak, maka dapatnya nisfun, 1/2. Kemudian wawalaun asobah wala. Asobah wala itu Kang Zaid jadi budak dari Kang Ibrahim. Kemudian Kang Zaid dimerdekakan oleh Kang Ibrahim. Kemudian Zaid ke kota, ke Jakarta dagang gas. Kemudian jadi orang kaya. Pada saat melonjak Kang Zaid baru naik daun, wafatlah Kang Zaid, nggak punya keluarga, maka kekayaannya milik Kang Ibrahim sebagai gusti atau sayyid yang memerdekakan Kang Zaid. Wanasabun dan turunan. Turunan ini juga menyebabkan dapat waris. Kang Zaid punya anak namanya Nyi Fatimah. Ketika Kang Zaid meninggal, maka Nyi Fatimah dapat anak perempuan. Dapatnya berapa? Anak perempuan dapatnya 1/2. Kalau sendiri. Kalau anak perempuannya ada 2, maka dapatnya 2/3 harta dari bapaknya. Gitu. Nah, itu nasab namanya. Dan tidak ada lagi alasan nama ba'dahunna lil mawarith sabab, enggak ada alasan lain kecuali yang 3 tadi. Yang pertama adalah pernikahan, yang kedua asobah wala, yang ketiga adalah nasab. Nah, kemudian sekarang kita masuki bab mawani'il irthi. Kalau kemarin kita bahas bab tentang sebab-sebab mendapatkan waris, kemudian saat ini kita bahas bab tentang mencegah waris. Kenapa itu seseorang bisa tercegah warisan? Nah, di sini dijelaskan babu mawanil irfi. Bermula ini yaitu bab menerangkan pencegahan warisan. Yang tadinya kalau pencegahan warisan tadinya dapat. Tadinya dapat waris, kemudian jadi nggak dapat warisan. Kenapa nggak dapat warisan? Ya karena ketempelan salah satu penyakit. Kalau ada penyakit kan orang susah. Coba, Kang Zaid bisulan pantatnya. Ketika duduk, susah. Gara-gara itu mencegah duduk. Jadi yamna'ul julus. Tercegah duduk itu gara-gara bisul. Gitu. Atau Kang Zaid nafas jadi sesek. Karena ada penyakit. Di sampingnya ada seorang wanita yang menyebabkan separuh nafasnya terambil, maka sesek. Nah. Jadi sesek. Karena apabila idza qoma
dzakarur rajuli, apabila bangun itu dzakar rajul, maka hilanglah 2/3 akal. Itu. Dhahaba thultha aqli. Hilang 2/3 akal. Maka laki-laki ketika dia hawa nafsunya terus-terusan diikuti, maka 2/3 akalnya hilang. Jadi kurang cerdas. Tapi pada saat kita sering baca Quran, sering tadarusan, sering zikiran, maka akalnya itu semakin cerdas. Maka semua orang-orang yang ahli Allah itu selalu pasti tatmainnul qulub, hatinya tenang. Nggak ada orang ingat Tuhan hatinya malah gelisah. Justru pada saat kita gelisah, kita harus ingat kepada Allah. Gitu. Nah, kembali bahwa bab ini menerangkan tentang pencegahan waris. Tadinya Kang Zaid dapat warisan, kemudian gara-gara Kang Zaid melakukan sesuatu yang ini, maka Kang Zaid hilang warisannya. Wa yamna'u syakhsa minal mirathi wahidatun min ilalin thalathi. Wa yamna'u, dan tercegah asyakhsa akan seseorang. Umpama Kang Zaid yang tadinya mendapatkan waris minal mirathi wahidatun min ilalin thalathi, Kang Zaid melakukan salah satu dari penyakit yang 3, maka Kang Zaid tercegah warisannya. Yang pertama apa? Rikun. Yang pertama itu adalah sifat kaula. Kang Zaid itu budak. Budak itu hamba sahaya. Budaknya mah baik budak mudabbar, budak mukatab, muba'ad, atau kinun, kinah, itu budak itu semua. Umpama begini. Kang Zaid seorang santri cuma keblangsak, buat beli rokok susah. Punya satu-satunya wiridan rokok. Wah, pelet. Asallahu ayyaku fa ba'sal ladzina kafaru wallahu asyadu ba'sa wa asyaddu tankila. Hanya satu-satunya Kang Zaid punya benda harta. Mana itu? Warisan apa namanya? Wiridan. Nah, warisan. Kenapa disebut harta benda? Karena dia diwarisin oleh engkongnya dulu. Dong, lu kalau ditolak cewek, ini lu kasih wiridan nih. Tuh, mana wiridannya, Pak? Dibaca sama Kang Zaid, dihafal. Waktu itu nggak ada tulisan, nggak ada. Karena mau beli pulpen juga nggak punya duit. Udah lo hafal aja. Saking kublangsaknya ini Zaid. Dihafalin sama Kang Zaid. Ayo Kong, saya dengerin, kata engkong. Ayo. Asallahu ayyaku fa wasalladina kafaru Allahu asyadu asyadu. Kemudian singkat cerita Zaid hafal. Setelah pesantren Zaid masih belangsak aja gue ini. Padahal ngaji. Sholat mah sholat, kata Zaid. Masih kebelangsak gue. Ngenes Kang Zaid. Kemudian kata Kang Zaid, waduh makin gede, makin dewasa, pengen nikah. Mana kawin sama orang Kerawang mah mahal. Mahal kan kawin sama orang Kerawang. Katanya nikah sama orang Sunda itu kan murah, tapi Sundanya Sunda mana dulu? Kalau Sunda Kerawang mah mahal, umpama gitu. Pengen nikah paling kecil juga 20 juta sama orang Kerawang. Kalau nggak punya sawah beberapa hektar mah tuh ditolak, umpama ini. Itu kumaha ya. Kata Kang Zaid. Akhirnya Kang Zaid memutuskan kawin sama budak aja lah. Kawin sama hamba sahaya. Kata Kang Zaid, hamba sahaya murah meriah, kata Kang Zaid. Zaid nikahlah, singkat cerita sama budak, namanya Nyi Fatimah. Setelah nikah Kang Zaid, baru 1 bulan mati Kang Zaid. Tapi udah ngerasain nikah. Ini udah nikah mah. Matilah Kang Zaid. Pada saat Kang Zaid wafat, apakah Nyi Fatimah mendapatkan warisan dari Kang Zaid? Padahal Nyi Fatimah ini adalah statusnya sebagai istri dari Kang Zaid. Ini nggak dapat Nyi Fatimah. Kenapa Fatimah nggak dapat warisan? Karena Nyi Fatimah posisinya sebagai budak. Gitu kan? Sebagai amat. Paham kan? Budaknya baik budak mudabbar. Kalau budak mudabbar itu asal katanya sesuatu yang akhir. Mudabbar itu belakang, dubur. Jadi kalau budak mudabbar itu umpama gini, Kang Zaid punya budak namanya Khalid.
Kata Kang Zaid, Khalid, ente nanti kalau saya meninggal, ente merdeka. Itu namanya budak mudabbar. Ya. Kata Kang Zaid nih sebagai majikan, Khalid, nanti kalau saya meninggal, ente spontan merdeka. Jadi spontanitas itu. Ketika Kang Zaid mengatakan, kalau saya meninggal, ente merdeka. Maka nanti pada saat Zaid meninggal, itu Khalid merdeka. Ini disebut hamba atau budak mudabbar. Ada lagi budak yang disebut mukatab. Budak mukatab itu yang sering saya kasih contoh itu ya. Budak mukatab, umpama Kang Zaid, Khalid kalau ente pengen merdeka, ente setor ke saya setiap bulan 3 juta. Itu namanya budak mukatab. Jadi Zaid selama 1 tahun, umpama ditetapkan 1 tahun, itu setiap bulannya setoran ke Kang Zaid. Maka nanti setelah lunas, Kang Khalid merdeka, namanya budak mukatab. Atau Umi Walad. Umi Walad begini, Kang Zaid punya budak, namanya Fatimah. Kemudian lahirlah Nyi Hindun, maka Nyi Hindun itu dinamakan Umi Walad. Ya, budak yang lahir dari hasil seksual dari budaknya. Itu namanya Umi Walad. Nah, itu pun tidak dapat waris ketika Zaidnya wafat. Pokoknya kalau dia punya sifat kebudakan, baik budak mudabbar, mukatab, ya, atau Umi Walad, atau muba'ad. Budak muba'ad itu Kang Zaid dengan Kang Bakar patungan, yuk kita beli budak yuk, budak muba'ad. Semua nama budak itu tidak mendapatkan waris. Kenapa? Karena terdapat penyakit. Penyakitnya apa? Itu budak itu ada sebuah penyakit yang dapat menyebabkan seseorang tidak mendapatkan waris. Kemudian yang kedua. Yang kedua waqatlun, dan yang kedua membunuh. Seandainya Kang Zaid santri ge keblangsak buat dirokok ge payah. Aduh, kumaha ya. Usaha mah jadi santri kata Kang Zaid. Nah, santri mah kan begitu. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang. Yang sakit-sakit dahulu, bersenang. Kemudian itu. Santri kan hina saat mencari, tapi mulia saat dicari. Kalau nyari mah hina, tidur kadang-kadang gudik, dingin dan segala macam. Tapi ketika dicari itu mulia. Giliran hal-hal yang sekiranya orang, wah kemana ini sekiranya kan? Orang kaya, hartanya banyak. Kemudian ketika hartanya banyak, semua pada pengen warisan. Nah ini kemana larinya? Ke kiai. Tanya ke kiai, kira-kira ini yang dapat waris siapa aja? Keluarga disebutin semua, si ini. Lah ini apakah dapat semua? Nanti dibahas dalam ilmu faraid. Kalau yang dapat alhamdulillah, nggak dapat ya wayahnya. Pulang bari nangis. Itu. Maka ya nanti timbullah jadi ilmu-ilmu teluh santet. Wah, gua santet. Sekalian kiainya disantet. Kenapa? Ya karena tadi gara-gara kiai gua ngitung waris juga dapat. Gitu. Nah, maka santri itu sangat mulia. Mencari ya wayanya mencari. Pada saat mencari ya wayanya bukan agak-agak, udah pasti hina. Perih, giliran jam 12 malam lapar. Nunggu pagi, giliran melek kan, melek juga percuma, buat nyarapnya nggak punya duit. Terus gitu santri. Kadang mending tidur aja. Saya begitu waktu pada Rinjang. Pagi, maka saya sering begadang begitu pagi biar tidur. Kenapa? Kalau pagi tidur mata melek lapar kan. Lapar nggak punya duit kemana? Tapi di kita mah gampang, ada utangan banyak. Ngutangin duit banyak di kita mah, alhamdulillah. Nggak punya duit ya minjem sama yang kerja. Kamu kerja. Sarpin kerja. Minjem Sarpin gitu. Nggak banyak. Nah yang kedua adalah waqatlun, membunuh. Singkat cerita, Zaid pengen nikah. Padahal dia keblangsak. Cuma punya wiridan satu. Ilqala Yusuf ya biya bati ini. Ra'aitu hada asyara kawkaban wasyamsa wal qamar. Ra'aitum li sajidin. Wah, Zaid. Zaid biring pelet mulu. Atau ditulis pakai telur. Wah. Sanastadriju min haitsu la ya'lamun. Wa umnilum inna kaidimatin amma hayyiju atif wa ahri qalba fulanatin binti fulanatin. Al-harufi maudi fulanin. Terus apa lagi?
tadhaufi mau dipanin ibni pulanatin asal ajal wala takulu wala tasrobu wala tanamu. Sampai Nyi Fatimah wala takulu, nggak makan mikirin Kang Zaid, wala tanamu nggak tidur mikirin Kang Zaid, wala tasrobu nggak minum mikirin Kang Zaid. Akhirnya Nyi Fatimah kurus, tadinya gemuk kurus karena nggak pernah makan, nggak pernah tidur, matanya celong, kurus. Padahal gila ya, makin lama lah ini Nyi Fatimah jelek kata Kang Zaid. Dulu lagi gua pelet cakep, nah peletnya terlalu puasanya harus 7 hari malam 41 hari. Akhirnya Nyi Fatimah joprak. Singkat cerita joprak Kang Zaid nyampe Nyi Fatimah, karena Nyi Fatimah tiap hari mikirin aja kan, bingung nih mikirin Kang Zaid karena habis dipelet 41 hari, sehingga wala takulu wala tasrobu wala tanamu, nggak makan nggak minum. Kayak sadun, nggak makan nggak minum nggak tidur, akhirnya kurus badannya. Singkat cerita nikah sama Kang Zaid lah, dipelet 41 hari. Aku nggak kenal sama orang Kerawang. Kemudian Nyi Fatimah ini statusnya janda kaya ya. Janda kaya, kayaknya luar biasa. Sawahnya hektaran di daerah Kerawang. Sampai kebun yang pagar besi itu kebun siapa? Tahu. Kemudian Zaid menikahi Nyi Fatimah. Nyi Fatimah ini janda kaya. Singkat cerita, qabil tu nikah bimahril madkuri halan, kata Kang Zaid. Saya terima nikah dan kawinnya Nyi Fatimah binti Anu dengan mas kawin Anu dibayar tunai. Nikahlah Kang Zaid Nyi Fatimah. Nyi Fatimah ini statusnya janda kaya. Kayaknya raya lagi, udah kaya raya. Kalau hanya kaya itu biasa, tapi kalau udah kaya raya, ini kayaknya kayak si Raya, mirip si Raya. Kemudian dapat 1 bulan, ini Fatimah, ini rumahnya gede amat, katakan. Seandainya kalau gue yang milikin ini, jadi orang kaya gue, kata Zaid nih. Sawahnya kan hektaran, kebunnya luas, pembantunya ratusan. WC-nya aja naik ojek. Kalau pengen buang air nih, kalau lagi namu ke rumahnya Fatimah, itu ke WC-nya naik ojek, saking ku kayanya. Naik ojek. Saking ku jauhnya WC-nya. Ya keburu keluar di jalan. Saking ku jauhnya WC-nya hingga naik ojek. Ini saking kayanya nih Fatimah. Selama 1 bulan dipikirin mateng-mateng oleh Kang Zaid, waduh. Pikiran gua kayaknya udah mateng nih. Seandainya hartanya gue milikin semua, kata Kang Zaid, otomatis gue jadi orang kaya. Kemudian Kang Zaid punya pikiran negatif. Nyi Fatimah makin kemari makin sehat aja nih. Kapan matinya? Kata Kang Zaid, ngarep bininya mati. Karena Kang Zaid tujuannya pengen menguasai harta dari istrinya tadi. Jadi ngarep mati. Ngarep matinya aja udah dosa. Kemudian ketika Nyi Fatimah sedang tidur, Kang Zaid ngambil pisau ke dapur, kemudian dia membunuh Nyi Fatimah. Singkat cerita, Nyi Fatimahnya wafat. Pada saat Nyi Fatimah wafat, apakah hartanya itu dapat dimiliki oleh Kang Zaid? Maka wayam nausyakso minal wirathi wahidatun min ilal talafi. Rikun wa qatlun. Jadi Kang Zaid ini tercegah dapat waris dengan sebab dia membunuh istrinya. Jadi percuma kita pengen mendapatkan warisan atau kekayaan, tapi kalau dengan jalan membunuh, itu dilarang oleh agama. Tetap statusnya tidak akan dapat waris. Ini versi agama. Umpama punya istri Kang Zaid orang kaya, Nyi Fatimah tadi, kemudian tujuannya pengen memiliki harta dari istrinya. Istrinya dibunuh. Kira-kira dapat warisan nggak? Nggak dapat. Di penjara Kang Zaid, dibende, pagi-paginya dibende polisi, nggak dapat waris. Ini mencegah warisan. Jadi ada 3 perkara ya. Yang satu, budak Kang Zaid itu meninggal, kemudian istrinya budak, atau sebaliknya Nyi Fatimah budak tetapi orang kaya,
Kemudian Kang Zaidnya laki-laki yang merdeka. Pada saat Kang Zaid wafat, Kang Zaidnya orang kaya, Nyi Fatimahnya budak. Kemudian pada saat Kang Zaidnya wafat tidak dapat mewarisi kepada budak. Nggak bisa. Atau sebaliknya, yang budaknya Nyi Fatimah, Kang Zaidnya majikan. Atau Kang Zaidnya budak, Nyi Fatimah majikan. Itu juga nggak bisa. Pokoknya budak itu nggak bisa dapat waris. Kemudian yang kedua adalah membunuh. Kang Zaid membunuh istrinya, itu juga tidak dinamakan warisan. Nggak dapat waris Kang Zaid. Makanya kalau pengen warisan jangan sampai membunuh lah. Bagaimana kalau doain? Ya doain. Sama doain orang mati juga. Haram. Maksudnya mendoakan orang agar mati itu haram. Kalau mendoakan orang mati ya enggak. Orang mati kita doakan. Ya supaya diampuni segala dosa-dosanya itu enggak. Tapi kalau mendoakan orang agar mati, yang hidup biar mati, itu dosa. Hati-hati itu. Ya, yang kedua adalah membunuh. Maka fala yarithul qatilu maqtulahu. Sawaun qatalahu amdan au khotoan. Membunuhnya baik sengaja maupun tidak. Umpama Kang Zaid ada kambing masuk ke area sekitar rumahnya Kang Zaid. Ditimpuk pakai batu, kena palanya Fatimah, dua prek, matinya Fatimah. Sawaun qatala amdan au khotoan. Ya, itu juga hukmun biqatli. Hukumnya hukum membunuh. Sengaja atau tidak, tetap hukumnya itu membunuh. Maka Kang Zaid tidak dapat warisan gara-gara membunuh. Nggak bisa. Laisa lil qatili min tirkatil maktuli syai'un, sahahu Ibnu Abdil Bar, kata Rasulullah. Rasulullah SAW bersabda, laisa lil qatili, tidak ada warisan bagi orang yang membunuh, min tirkatil maktuli, dari harta peninggalan orang yang terbunuh. Jadi nggak dapat Kang Zaid dari harta Nyi Fatimah. Syai'un, sedikit pun nggak dapat. Beda lagi kalau begini. Umpama Kang Zaid punya anak Kang Khalid. Kemudian Kang Zaid, berhubung Kang Zaid dagangnya laris, anaknya ini pengen minta motor. Motornya motor Ninja. Ninja R-nya 2, double R. Kata Kang Khalid, "Pak, beliin saya motor, Pak." Buat apa sih, masih kecil sih motor-motor. Musim corona jangan ngaya baik. Nah, ngambek pengen motor baik. Motor Ninja double R. Nah, akhirnya Kang Khalid ngebunuh bapaknya. Tapi bukan membunuh secara langsung, cuma melukai. Bapaknya ditusuk, cepret. Tapi nggak mati. Nggak mati bapaknya. Hidup. Tetapi menyebabkan kematian itu tuh. Cuma pada saat Kang Zaid habis nusuk bapaknya dibawa ke rumah sakit. Ini nggak meninggal. Nggak meninggal bapaknya. Pada saat Kang Zaid pura-pura panik lah. Bapak saya ini siapa yang bunuh? Padahal dia pura-pura. Khalid. Dibawa dah ke RSUD. Sampai jalanan Kang Zaidnya kecelakaan. Ya, Kang Zaid jadi ngintilin di belakang. Bapaknya naik mobil ambulan, dia di belakang naik motor. Kang Zaid tabrakan, jebret, mati, malah dia yang mati. Kang Khalid, anaknya. Paham nggak? Saya ulangi. Kang Zaid punya anak Khalid. Kemudian Kang Khalid melukai Kang Zaid. Dilukai nih Kang Zaid. Sehingga Kang Zaid ini dalam lukanya tersebut menyebabkan kematian. Tetapi belum mati. Sekarat. Dibawa ke rumah sakit oleh ambulan. Kemudian Kang Zaid ngikut di belakang. Sampai jalanan Kang Zaid, pertengahan jalan Kang Khalid meninggal karena kecelakaan. Kemudian harta Kang Khalid, ya sebagai anak nih Khalid sebagai anak tapi dia punya harta. Maka ini mah dapat mewariskan ke Kang Zaid, bapaknya. Kang Zaid berusaha membunuh bapaknya, tetapi yang mati Kang Khalid. Bapaknya apakah dapat harta warisan dari Khalid? Dapat bapaknya. Kan yang membunuh tadi, yang mencoba membunuh adalah anaknya. Pada saat anaknya yang meninggal, maka bapaknya dapat waris. Itu layu sama kotilan. Ya, Kang Zaid tidak bisa disebut yang membunuh Kang Khalid, karena Kang Khalid jatuhnya karena kecelakaan. Paham gak itu? Yang ketiga, waqtilafu dinin. Yang ketiga itu beda agama.
Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Fala yarithul muslimul kafiro, wala yarithul kafirul muslima." Tidak ada warisan dari orang muslim untuk orang kafir pun tidak ada warisan untuk orang muslim. Umpama Kang Zaid dengan Nyi Fatimah nikah sama-sama muslim. Tapi Kang Zaid karena waduh ini musim corona, dagang apa ge sulit ini. Kemudian ada teman di Jakarta ngajakin masuk agama lain. Murtad lah Kang Zaid. Singkat cerita murtad Kang Zaid. Kemudian Nyi Fatimah itu ujug-ujug dari keluarganya yang di Jawa umpama ngirimin duit 2 kontainer. Ya itu kan Nyi Fatimah. Kalau Kang Zaid dari pusing baik. Kang Zaidnya kan udah murtad keluar dari agama. Kemudian 1 bulan kemudian Nyi Fatimah wafat. Apakah harta warisannya itu untuk Kang Zaid? Enggak. Karena apa? Kang Zaidnya udah pindah agama. Pindah agama itu nggak dapat waris. Gitu. Makanya kudu belajar waris. Ini ilmu yang pertama kali akan Allah hilangkan dari muka bumi. Itu adalah ilmu faraid. Itu ilmu awalu ilmin yufqadu hatta la yakada yujadu. Pertama kali yang akan Allah angkat ilmu itu adalah ilmu faraid. Dengan apa mengangkatnya? Mewafatkan ulama-ulama faraid. Pokoknya kalau jago ini umurnya nggak panjang. Kita ahli faraid. Ya maksudnya Allah wafatkan agar tidak mengikuti, agar tidak mengalami fitnah dajjal. Itu sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Sangat sayang Allah kepada ulama-ulama ahli faraid sehingga Allah wafatkan duluan. Gitu. Maka yang pertama kali akan Allah hilangkan ilmu itu adalah ilmu faraid. Ilmu membahas warisan. Kalau warisan udah nggak dibahas lagi sama kiai, nanti orang acak-acakan. Yang mati ini, yang ambil warisan paling banyak ini. Yang ini nggak dapat, yang ini dapat banyak. Ini kan acak-acakan. Maka ketika dia makan warisan terlalu banyak, maka kehidupannya juga nggak akan barokah. Nanti akan Allah kasih penyakit dikit-dikit. Hidupnya selalu sengsara. Banyak duit tapi banyak pikiran. Beda dengan orang yang hidupnya barokah. Sedikit Allah kasih rezeki tetapi dia tenang. Pikirannya nyaman, santai. Kenapa? Karena dia nggak totoroso terhadap warisan. Ini jangan hati-hati, nggak boleh santri. Ya, warisan yang paling banyak harusnya laki-laki, bukan yang paling banyak. Maksudnya laki-laki itu 2 dari anak perempuan. Tetapi ini malah diambil semua, yang harusnya buat jatah perempuan diambil semua sama yang lelaki. Maka itu juga nggak barokah. Pinter-pinter ini, wah ini brengsek. Nah karena ilmu faraid ini udah nggak dipakai lagi. Ya, cucu dari anak perempuan itu nggak dapat kan? Cucu dari anak perempuan itu nggak dapat. Kang Zaid punya anak namanya Fatimah. Berarti Fatimah ini anak perempuan dari Kang Zaid. Kang Zaid bapaknya, Nyi Fatimah siapa? Anaknya. Kemudian Nyi Fatimah punya anak namanya Kang Khalid. Kang Khalid ini namanya cucu laki-laki dari anak perempuan. Apakah ini dapat warisan? Kalau engkongnya meninggal, kalau Kang Zaid meninggal, nggak dapat. Kenapa? Karena cucu dari anak perempuan. Kalau cucu dari anak laki-laki dapat. Umpama Kang Zaid punya anak namanya Khalid. Kang Zaid punya anak namanya Khalid. Khalid punya anak namanya Umar. Maka Umar pada saat Zaid meninggal dapat warisan. Kenapa? Karena Umar ini cucu laki-laki dari anak laki-laki. Engkong yang dapat engkong dari bapak. Umpama kita punya kakek, ketika kita meninggal, kalau nggak ada bapak kita, engkong kita dapat. Kenapa? Karena engkong ini dari bapak kita. Kalau engkong dari emak itu nggak dapat. Cucu meninggal, engkong yang dari emak nggak dapat. Kalau nenek dapat dua-duanya, nenek dari emak, nenek dari bapak. Kalau cucu meninggal, nenek dua-duanya dapat. Gitu. Jadi kalau anak laki-laki, ya dari anak laki-laki itu dapat. Tegasnya cucu laki-laki dari anak laki-laki dapat warisan cucu. Cucu dapat warisan, yang penting dari anak laki-laki. Kalau cucu dari anak perempuan itu nggak dapat. Iya, kalau dari anak laki-laki dapat. Kalau dari anak perempuan nggak, yang disebut dawil arham. Cuman beraya doang namanya, saudara doang, tapi warisan mah nggak